Pramugari dengan tubuh yang menarik, tanpa sengaja menabrak seorang penumpang. Dan dia tidak menyadari masih membiarkan barang bawaannya. Pramugari tersandung lagi, membuat pria tidak bisa menahan diri untuk melirik tubuhnya. Kemudian melanjutkan perjalanan. Pemuda tanpa sengaja menabrak dengan keras, langsung membuat pramugari duduk di atas paha pria. Pramugari malu-malu segera meminta maaf. Bangunlah, bangunlah, cepat bangun. Maaf, maaf. Aku bilang, kamu tidak bisa lebih berhati-hati? Sangat sakit. Bagaimana kalau aku menggosokkannya untukmu? Pijat. Mari. Sungguh memalukan. Apa yang terjadi dengan pilot? Aku tidak bisa bernapas. Setelah berkata begitu, pilot pingsan di kabin. Pramugari segera meminta bantuan dari penumpang. Saat itu, seorang pria yang mengaku dokter berdiri, mengatakan bahwa dia bisa menyelamatkan orang. Namun, dia tetap seorang narsis. Tidak hanya ingin menyiarkan proses penyelamatan, bahkan meminta pramugari untuk memotretnya dari sudut terganteng. Dia mengancam bahwa situasi seperti ini sering terjadi pada pilot. Namun proses penyelamatan membuat pramugari meragukan. Setelah beberapa putaran CPR dilakukannya, pilot masih belum sadar. Teruskan tekanannya. Kapten benar-benar sudah mati. Kamu bicara apa sih? Saya seorang dokter. Apakah saya bisa salah? Angkat dagunya dan coba. Sudah baik, sudah baik. Ini urusan serius. Dia mengalami pneumotoraks. Harus segera dioperasi. Kalau tidak, dia akan mati tercekik. Tapi pesawat, masih 1 jam lagi sebelum mendarat. Pria itu bangkit panik saat itu, menunjukkan tidak sabar. Harus duduk di pesawat. Pria berkacamata langsung keluar dan berlagak pintar setelah mendengar itu. Pesawat tidak memiliki kondisi steril dan peralatan. Tidak mungkin melakukan operasi pneumotoraks. Jika tidak ada, maka ciptakanlah. Dokter besar. Ini adalah pembunuhan. Sangat tidak bertanggung jawab terhadap pasien. Kamu ini pembunuhan. Dengan operasi yang canggih dari pria itu, dalam beberapa menit singkat, dia sadar kembali. Semua orang bertepuk tangan dan memuji dia. Ketika sang kapten terbangun, kata pertamanya adalah pesawat akan segera jatuh. Karena sang kapten tidak bisa mengemudikan pesawat saat ini, pramugari hanya bisa bertanya kepada penumpang yang ada di kursi. Hasilnya sangat mengecewakan. Saat para penumpang sangat khawatir. Di saat-saat genting, seorang pria bangkit. Baiklah, baiklah. Bukankah hanya mengemudikan pesawat? Kalau kamu bisa, ayo lakukan. Ini juga bisa kamu lakukan. Apa sulitnya hal ini? Hebat. Tidak bisa. Mengemudikan pesawat bukanlah main-main. Ini berkaitan dengan keselamatan hidup semua orang. Bukanlah apa yang kamu inginkan. Ya, begitulah. Kalau kamu bisa, ayo lakukan. Pergi saja. Sudah lama aku tidak suka padamu. Bicara ngelantur. Seperti perempuan. Setelah pesawat mendarat dengan aman, pria itu pergi tanpa suara setelah pesawat mendarat dengan aman. Pramugari bahkan tidak sempat mengejarnya. Namun pria yang menarik perhatiannya. Pramugari bagaimana bisa melepaskannya? Saya memiliki video dia menyelamatkan seseorang. Posting ke Douyin. Netizen yang luar biasa. Pasti akan membantu saya menemukannya. Aku tidak peduli siapa kamu. Tidak peduli kamu punya pacar atau tidak. Orang yang ingin saya, Lin Yuwei, dapatkan. Pasti akan berhasil mendapatkannya. Kakak Yuwei telah mengunggah video baru. Jangan mengganggu, saya sedang membaca. Ayo kak, lihat saja. Video kali ini sangat menarik. Hei, apa yang sedang dilakukan orang ini? Lagi dengan tabung oksigen dan botol air. Dia sedang membuat katup satu arah. Apa itu katup satu arah? Lebih tepatnya, itu disebut pneumotoraks katup satu arah. Alat pengurang tekanan tusukan. Untuk mengobati pneumotoraks. Perlengkapan operasi yang penting. Oh, tidak mengerti. Kalian dokter-dokter kedokteran ini berbicara samar-samar. Dia benar-benar seorang jenius. Bagaimana, Kak, kamu tertarik? Sejak kamu bercerai. Belum pernah melihatmu. Pria mana yang kamu puji? Tertarik bukan berarti jatuh cinta. Saat ini saya sedang meneliti. Sel punca super mengalami kebuntuan. Jika seorang jenius seperti dia datang untuk membantu saya, mungkin benar-benar akan menciptakan keajaiban. Ini masih belum mudah. Ingin memahami. Saya pergi sebentar.
Gunakan sedikit tipuan. Dia belum patuh. Saya pergi ke toilet sebentar. Oh, mengerti. Oh tidak. Aku lupa keran air rusak olehku. Oh tidak, ini buruk. Kembali, kamu yang membuat masalah. Kak, mandi dulu ya. Aku akan menelepon seseorang untuk memperbaikinya. Baiklah. Benar. Jalan Binjiang nomor 1. Itu villa besar yang berdiri sendiri. Pipa air rusak. Aku merasa tertekan. Apakah tukang reparasi datang begitu cepat? Tidak benar. Kakak perempuanku. Nyaman. Kamu siapa? Kak, aku datang menyelamatkanmu. King Cheng, bangunlah cepat. Su Qingge. Kalian saudara perempuan bermain dengan liar. Suami kakak. Aku bilang dia datang untuk memperbaiki pipa air. Kamu percaya? Kamu bercanda. Aku tahu lelucon ini. Kamu teriak apa? Urusanku. Apa hubungannya denganmu? Baiklah. Sekarang nol. Sekarang. Berikan tangannya. Aku akan keluar. Jadi dia bisa tinggal di sini? Bukankah kamu orang itu di pesawat? Tukang ledeng. Bisakah kamu membantu saya? Bantuan apa? Ini pacar saya. Halo, Kak. Kenapa cari masalah dengan siapa saja? Kamu mencari si kecil yang imut ini. Tukang ledeng. Liu Xiwan. Aku sudah tidak peduli denganmu. Sudah tidak masalah. Sekarang tolong keluar sekarang juga. Su Qingge. Sepertinya kamu benar-benar lapar mata. Bahkan dengan jenis ini. Kamu bahkan bergaul dengan orang yang tidak berkualitas. Selera kamu semakin buruk. Aku pergi. Mantan suami. Mulutmu terlalu jahat. Kamu berani memukulku? Aku akan memukulmu jika kamu memukulku. Haruskah kita memilih waktu? Benar-benar. Pergi. Aku tidak akan diam saja. Orang yang tak tahu malu. Pipa sudah diperbaiki. Ayo pergi sekarang. Benar. Kamu juga sebaiknya pergi. Kamu juga bukan orang baik. Maaf. Aku tidak bisa pergi. Kamu bermain kasar ya? Kalau begitu, kamu meminta masalah. Ah, jadi kamu ahli. Ah, kamu ahli dalam judo tingkat 9. Aku bisa memukulmu tanpa masalah. Baiklah. Lihatlah. Tuan rumah. Tuan rumah, silakan duduk. Maaf sekali. Tidak tahu bahwa Anda datang. Salah paham. Aku akan memberikan pijatan bahu untukmu. Lebih kuat. Aduh, baiklah. Baiklah. Kalian bereskan barang-barang. Pindahlah. Oh maaf, aku tidak memberitahumu. Kali ini ketika aku kembali. Rumah ini, aku berencana tinggal sendiri. Tidak akan disewakan keluar lagi. Aduh, pemilik rumah. Anda bisa memahami. Anda tidak bisa hanya melihat. Kita, wanita lemah tanpa kekuatan. Terlantar di jalan. Tanpa kekuatan. Pemain judo tingkat 9. Pria baubah. Berbagi sewa. Aku akan memasak dan membersihkan rumah untukmu. Dan mencuci pakaian. Aku tidak akan mencuci pakaianmu. Kamu pria menjijikkan. Kesepakatan. Kak. Aku lelah, aku akan tidur dulu. Tetap nyaman seperti ini. Terakhir kali minum di luar, aku mabuk. Kali ini kembali ke kamarku sendiri. Apakah tidak ada yang perlu dilakukan?
Kak Jiasin, aku akan tidur bersamamu lagi.